Halo, selamat siang, Bang David. Sudah connect ya? Sudah connect, Bang David? Ya, halo, Assalamualaikum. Halo, Bang David, sudah connect? Sudah. Mantap, mantap. Sebentar ya, nunggu Pak Presiden tronjol-tronjol memberikan sambutannya untuk pembukaan di webinar siang ini. Ya, oke, baik. Monggo bersabar ya. Mana ini Presiden? Oke ya, langsung saya mulai aja untuk host siang kali ini, Mbak Vina ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuriddin wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat pada pemateri kita, pemateri 1 dan 2. Pemateri pertama Mbak Kak Talita Sagrada dari Jakarta. Selamat siang Kak Talita. Sudah connect ya? Ya, selamat siang. Nah, selamat siang. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih. Untuk narasumber kedua kita, yaitu dari Bang David. Gimana kabarnya Bang David hari ini? Ya, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah baik ya. Oke, dan tak lupa yang saya hormati peserta webinar siang ini. Webinar dari kelompok 9. Dan juga dari peserta Mapadok, mahasiswa pencinta alam kedokteran dari Semarang, dan juga ada peserta dari Akper, akademik perawat dari Semarang juga, dari Unisula. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sebuah kenikmatan dengan kesehatan ini, kita bisa melakukan webinar di siang ini ya. Alhamdulillah dengan kuota yang sangat banyak. Kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang nantinya kita nanti syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Allahumma amin. Ini sebenarnya saya nunggu Pak Tronjol untuk menyampaikan sebuah pembukaan, tapi malah katanya sudah connect, tapi kok nggak ada Pak Presiden ya. Ini langsung saja atau gimana ini? Langsung saja ya dari materi pertama ya. Oke, kali ini webinar dengan tema mencegah penularan COVID-19 di era new normal. Kali ini saya sebagai moderator Muhammad Uli Niam, nama saya akan menemani jalannya atau mengontrol acara webinar ini. Dengan new normal ini, alhamdulillah dari semuanya dengan keadaan
sehat. New normal ini artinya kebiasaan baru yang kita lakukan di tengah pandemi 19. Karena persepsi orang banyak itu bahwasanya new normal ini diibaratkan pandemi COVID-19 itu sudah tidak ada. Padahal tidak seperti itu ya. Pandemi masih aja ada dengan belum ada obatnya ya Bu Tailta. Belum ada obatnya. Iya, sampai saat ini vaksinnya belum ada. Vaksinnya belum ada, tapi mencegahnya sudah ada ya Bu. Untuk saat ini, nanti lanjut ya di materi ya. Oh iya. Lanjut aja. Ini sudah Pak Nur Hadi, Presiden Tronjol sudah bergabung sebentar ya untuk koneksinya. Ini Pak Presiden ini sudah. Ini Pak Presiden. Halo Pak Presiden. Pak Presiden Tronjol sudah connect? Halo. Selamat siang. Ya, selamat siang. Nah, alhamdulillah sudah bergabung di webinar dari kelompok 9. Oke, langsung saja saya serahkan pada Pak Presiden Tronjol untuk memberikan sambutan atau pembukaan dari webinar siang ini. Semoga Pak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'da. Yang saya hormati Ibu Talita dari pemerintahan, juga Mas Birbik, si calon dokter, juga seluruh mahasiswi yang telah mengikuti acara Zoom di siang kali ini. Marilah kita pertama-tama membacakan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita telah diberikan taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti acara yang akan membahas tentang COVID-19. Semoga kita di dalam acara ini bisa memberikan sumbangsih sesuatu yang bermanfaat kepada kita semua. Kita ketahui bersama bahwa COVID-19 telah melanda dunia, tidak cuma di Indonesia, tetapi di seluruh pelosok penjuru bumi, semuanya terkena tanpa terkecuali. Maka dari itu khususnya, warga Indonesia, mari kita saling bahu-membahu, jangan saling lempar bahu. Jangan saling lempar bahu. Bahu-membahu, apa yang kita harus ikuti, yaitu aturan pemerintah. Cukup melakukan 3 hal, yaitu cuci tangan, pakai masker, serta jaga jarak. Dengan cara seperti itu, kita menjaga diri, otomatis kita juga menjaga orang lain, dan sebaliknya. Maka dari itu, sekali lagi saya sebagai Presiden Tronjol makin asik mahasik mengajak kalian untuk saling bersinergi antara pemerintahan dan warganya. Kiranya cukup sekian dan terima kasih. Silakan dilanjutkan. Saya juga akan memantau dari sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih pada Pak Nur Hadi, Presiden Tronjol Mahasisik. Sangat asik ya, Pak. Itulah dari Pak Nur Hadi sambutan pembukaan webinar kali ini yang sudah disampaikan.
Itu dari Pak Presiden mengatakan bahwasanya mencegah COVID-19 cukup dengan 3. Mencuci tangan, pakai masker, dan ya. Oke, sudah disinggung materi webinar kali ini oleh pembuka sambutan tadi. Langsung saja saya ke pemateri pertama, Mbak Kak Talita Sagrada, yang nanti materi ini membahas tentang kebijakan dan cara mencegah virus corona ini seperti apa. Oke, semoga dari Kak Talita Sagrada untuk memaparkan materi pertama. Saya kasih waktu 25 menit untuk memaparkan materinya. Terima kasih. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, salam jumpa ya, salam kenal untuk di sini semua. Halo Pak Nur, Mas Birbit tadi ya. Semoga sehat semuanya ya, dan Iya, Bu. kita semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mungkin minta tolong di share tadi. Ngomongin anak komentar gitu, siapa? Bisa ini mana? Warna film apa? Wah, nanti sama apa? Ratu tulis Isna. Apa? Udah radela. Kok gue balik? Pak Nur mungkin bisa di-mute dulu Pak Nur biar nggak masuk suara. Di-mute dulu. Untuk peserta jangan ada yang mengaktifkan mikrofonnya. Ini Mas Ulid bisa di-share yang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID itu? Oh iya, sebentar Bu. Bentar. Ini rata-rata mahasiswa ini ya, IAIN ya? Nah, ini sudah. Oke. Nah, oke, bisa diperbesar. Nah, ini pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19. Mungkin ini udah ada beberapa revisi ya. Ini revisi kelima. Kita sharing aja ya. Untuk yang mau catat boleh nanti bisa sambil melihat screen share di sini. Oke, next. Mati ya. Nah, ini revisi-revisinya ya. Yang pertama itu memang kesiapsiagaan menghadapi infeksi novel coronavirus, karena waktu awal dia muncul di Desember dan Januari kemarin memang belum masuk ke Indonesia sampai dengan sekarang, bersumber dari beberapa jurnal dan juga keadaan di lapangan sudah direvisi. Lanjut. Ini ada beberapa perubahan. Yang paling mendasar sebenarnya definisi operasionalnya sama untuk penggunaan rapid test, PCR, dan juga konfirmasi kesembuhannya. Oke, lanjut. Next. Next. Oh, ini latar belakangnya aja ya. Kita lanjut aja. Ini tujuan umumnya memang melaksanakan pencegahan dan pengendalian COVID. Kalau sekarang mungkin bukan pencegahan lagi karena sudah pada fase yang cukup mengkhawatirkan dan kita sudah masuk ke new normal. Lanjut. Oke. Lanjut lagi. Oke. Ini gambaran umumnya ya. Jadi si coronavirus ini sebenarnya familinya memang Coronaviridae, dan karena hal ini dia kan pertama diidentifikasi pada tahun 1960. Nah, makanya banyak sebenarnya orang-orang yang mengatakan bahwa ini memang konspirasi dan segala macam teori di luar sana. Akan tetapi itu tidak bisa menyalahkan dan tidak bisa membenarkan. Akan tetapi penyakitnya memang nyata adanya, yang sakit yang meninggal memang nyata adanya,
gitu ya. Jadi kita harus waspada dengan virus ini untuk menjaga diri dan keluarga. Nah, ini pernah ada infeksi coronavirus dulu yang kalau tidak salah tahun 2008, 2009 itu MERS coronavirus, tapi berhasil ditanggulangi sehingga tidak menjadi pandemi seperti sekarang. Oke, next. Ini gambaran umumnya, demam, batuk, nyeri tenggorokan, dan sesak. Tetapi sekarang ada juga yang namanya orang tanpa gejala, atau sekarang dikatakan kasus konfirmasi tanpa gejala, yang tidak ada gejala sama sekali seperti ini. Kemudian di sini memang 5% dari penderita coronavirus membutuhkan perawatan yang benar-benar intens, seperti di ICU, karena coronavirus ini bisa menyebabkan kasus berat, pneumonia yang berat, rasa sesak yang semakin lama semakin mengarah ke kematian, dan mungkin untuk kita ini yang masih muda masih belum terasa, kemudian nggak ada gejala apa-apa, tetapi untuk orang-orang yang punya komorbid atau penyakit penyerta seperti yang punya penyakit jantung, diabetes, PPOK, dan hipertensi, itu sangat-sangat berbahaya. Next. Ya, next. Oh, ini gejalanya kita udah tahu ya, demam lebih dari 38 derajat, kayak gitu-gitu. Tapi ada juga yang tadi nggak ada gejala. Penularannya ini masih tertulis sebenarnya bersin atau droplet, tetapi sekarang banyak jurnal yang sudah mengkonfirmasi penularannya melalui transmisi udara 8 jam, dan juga untuk tenaga-tenaga kesehatan yang memang melakukan triage kepada pasien yang dimana harus menghasilkan aerosol gitu, seperti intubasi atau pengeboran itu bisa menularkan lewat udara. Ini masa inkubasinya 14 hari. Lanjut. Nur Hadi, Presiden Hadi. Ngeri. Lanjut, Mas. Ini hostnya. Lanjut, Mas. Lanjut lagi. Mayat. Ini tujuannya memang memperlambat dan menghentikan laju transmisi. Makanya kemarin dilakukan PSBB, yang pertama memang dilakukan oleh Gubernur Provinsi DKI itu untuk meliburkan anak-anak sekolah. Dan menurut saya itu salah satu kebijakan yang patut diacungi jempol. Karena pemerintah pusat saja belum berani untuk PSBB gitu, belum berani untuk meliburkan, tapi hal itu yang sebenarnya membantu banget dengan saat ini ya. Oke, next. Yang belum di-unmute bisa di-unmute. Oke, next lagi. Ini kan banyak tentang surveillance, langsung aja ke halaman 25 deh. Oh ya, sambil nunggu ke halaman 25, ini saya tadi update sampai dengan hari ini, sampai dengan kemarin ya, 18 Juli, ini sudah ada 84.882 kasus konfirmasi, yang mana 43.268 orang dari kasus konfirmasi tersebut. Yang atas ya, sorry, halaman 24. 24 atau 23 itu. Nah, udah ini. Oke. Yang tadi aja. Yang definisi operasional 1 tadi. Nyawang cahaya. Yang definisi operasional ini tadi udah ya? Belum. Yang kasus suspek, kasus konfirmasi yang oke, ini.
Oke, ini ada beberapa tadi perubahan definisi operasional. Dulu kita kenal dengan ODP, orang dalam pemantauan, sekarang diganti menjadi kasus probable. Jadi orang dalam pemantauan ini dulu dipantau selama 14 hari, kemudian di swab lagi, kita lihat positif atau negatif, tapi sekarang tidak. Kalau misalnya dia memiliki kontak erat dengan seseorang yang sudah positif, pemerintah mewajibkan sekarang hanya isolasi. Isolasi saja, kemudian nanti setelah 14 hari di swab, ketika negatif sudah itu dianggapnya sembuh. Kemudian ada yang namanya PDP, pasien dalam pengawasan, ini yang dirawat gitu ya, sekarang menjadi kasus suspek, tetap diisolasi, dan biasanya untuk yang parah itu di rumah sakit rujukan. Nah, kalau di Jakarta ada yang PDP atau kasus suspek yang gejalanya ringan, tetapi dia punya komorbid, biasanya dibawa ke Wisma Atlet. Di situ memang mandiri, semuanya mandiri. Mereka makan, tidur, menjalani kehidupan segala macamnya itu benar-benar mandiri, tetapi diisolasi gitu ya. Dan banyak juga sekarang OTG atau orang tanpa gejala yang sekarang definisi operasionalnya diganti menjadi konfirmasi tanpa gejala. Jadi dia mengidap COVID tetapi memang sama sekali tidak ada gejala. Nah, ini pemantauannya untuk kesembuhan pun kalau dulu harus swab-nya sampai dengan negatif. Jadi pernah dengar nggak ada yang konfirmasi tanpa kasus konfirmasi, ada peserta tablik akbar di luar Jawa ya, dan itu dia swab berkali-kali sampai kalau tidak salah 14 kali itu belum negatif-negatif. Nah, sekarang karena memang mungkin swab-nya juga terbatas juga, dan ada beberapa jurnal yang mengatakan bahwa orang yang sudah sembuh pun masih akan di swab, masih akan positif gitu. Makanya diambil untuk konfirmasi kesembuhan, suspek ini tes swab-nya 2 kali, 2 hari berturut-turut lebih dari 24 jam, ketika sudah negatif ya sudah sembuh. Kalau belum ya sudah isolasi lagi 14 hari, sesudah isolasi ya sudah dianggap sembuh gitu ya. Itu memang salah satu keterbatasan kita juga dalam hal ini, keterbatasan adanya prasarana kita swab yang memang akhirnya dibuat seperti itu. Oke. Next. Ini kasus konfirmasi itu tadi per hari ini sudah 84.000, yang sembuh kurang lebih 50%-nya, tetapi yang meninggal memang banyak. Makanya untuk kasus konfirmasi ini, gimana ya, kalau kita memang sudah tahu, dianjurkan memang isolasi dulu 14 hari. Untuk pelaku perjalanan juga sekarang kita sudah bisa keluar, masuk daerah Jakarta, sudah bisa ke daerah-daerah, tetapi akan lebih baiknya ketika sampai di tempat tujuan, isolasi diri dulu 14 hari, dan itu rata-rata tidak dilakukan ya, karena misalnya pulang kampung, nggak mungkin 14 hari isolasi diri, terus ketemu keluarganya kapan, izin kerja aja cuma seminggu misalnya, ya itu yang membuat kasus ini masih naik turun. Oke, next. Oke. Nah, ini kontak erat. Kontak erat ini yang tadi itu harus dikarantina 14 hari sejak kontak terakhir dengan kasus probable atau orang yang mengidap yang sudah dikonfirmasi COVID 14 hari harus dikarantina. Kemudian di sembuh atau karantina dapat dihentikan apabila discarded atau tidak menunjukkan gejala. Gitu. Oke, lanjut. Oke, ini kayaknya udah sampai sini aja. Boleh dibuka yang satu lagi, materi yang satu lagi, yang keputusan Menteri Kesehatan. Nggak bisa. Gimana? Nggak bisa, nggak ada soalnya. Oh, nggak bisa. Oke.
Oke, ini mulai dari tanggal 27 Juli ya, kalau di Jakarta ini kan sudah mulai masuk sekolah. Untuk yang di sana gimana? Udah mulai masuk kuliah atau belum ya? Untuk ya di Kudus mungkin dimulai bulan setelah Agustus ya. Oh, masih berarti masih dari rumah ya, semua online Iya. ya. Iya. Nah, ini ada beberapa panduan pencegahan dan pengendalian COVID di lingkungan kerja, perkantoran, industri, dan juga mungkin bisa di perkuliahan ya. Kalau untuk faktor pekerjaan, yang ini di kelas aja nggak apa-apa. Jadi kalau untuk faktor-faktor pekerjaan ini kan memang kita butuh untuk bekerja, dan faktor ekonomi kita ini memang dari kemarin menjadi salah satu hal yang menjadi dilemanya pemerintah gitu. Kalau dulu kemarin-kemarin kan kita disuruh PSBB, di rumah aja, di rumah lebih baik kayak gitu. Tapi kenyataannya memang kita nggak bisa di rumah 100% untuk orang-orang yang harus bekerja, termasuk saya juga. Tenaga-tenaga kesehatan memang tidak bisa 100% di rumah, harus ada yang bekerja. Dan kemarin kita lihat banyak yang kolaps ya, untuk di perusahaan sudah mengatakan mereka tidak kuat jika terus-terusan seperti ini. Mereka bilang maksimal Juni mereka bisa nge-handle ini semua, kalau nggak banyak banget yang bangkrut. Akhirnya pemerintah memberi kebijakan, silahkan untuk masuk kerja gitu ya. Kalau sekolah mungkin belum, silahkan saja, tetapi dengan upaya-upaya yang mengedepankan protokol kesehatan. Yang tadi Pak Nur bilang, oke, sudah bagus ya untuk cuci tangan, jaga jarak, pakai masker gitu ya. Untuk jaga jarak sendiri dan pakai masker sulit banget, karena kalau di Jakarta sendiri banyak banget anak-anak muda yang masih ngumpul, masih ngobrol-ngobrol nggak pakai masker, kadang-kadang juga nempel-nempel gitu kan, yang jaga jarak harusnya, kalau kemarin dibilang awal-awal 1 meter cukup, sekarang 1,5 meter. Sebenarnya itu juga semuanya nggak cukup gitu. Karena ketika kita ngobrol sama orang lain, droplet kita yang mengandung virus, misalnya teman kita positif, dia mengeluarkan droplet yang keluar saat dia ketawa, bersin, batuk, makan, minum gitu ya. Itu ketika virusnya keluar bisa menggelinding sampai 8 meter. Jadi kita harusnya jaga jarak 8 meter, cuma nggak make sense, sebenarnya nggak bisa gitu. Kalau kita sambil berkegiatan kita jaga jarak 8 meter, nggak bisa dilakukan gitu. Dari WHO juga pakai masker kain sebenarnya supaya kita tidak menyebar droplet-droplet dari saat kita berbicara gitu ya, saat kita makan, kayak gitu. Pakai masker kain sebenarnya nggak efektif gitu. Tetapi ketika misalnya kita dalam suatu komunitas, di dalam komunitas itu 80% orang pakai masker gitu ya, paling tidak meminimalisir terjadinya penularan gitu. Nah, ini untuk faktor pekerjaan tadi kan banyak yang memang harus untuk masuk, untuk bekerja gitu ya. Nah, ini kita bagi dulu sebagai risiko dari pekerjaan. Yang pertama, risiko pekerjaan dengan pajanan yang rendah, yaitu pekerjaan yang aktivitas kerjanya tidak sering berhubungan atau kontak dengan publik. Jadi dia nggak ke pelanggan, nggak ke klien, atau ke masyarakat umum, atau rekan kerja lainnya. Gitu. Ini mungkin bisa di kantoran gitu, di back office, tapi memang ada dengan rekan kerja, cuma masih bisa dikontrol gitu lah ya. Kemudian yang risiko pajanan sedang, ini pekerjaan yang sering berhubungan atau kontak dengan masyarakat umum, rekan kerja lainnya, pengunjung, klien atau pelanggan, gitu ya. Nah, itu biasanya di supermarket, di bank, begitu. Kemudian di sekolah, gitu kan, guru-guru kan banyak ketemu anak murid, dan juga penyedia jasa yang lain, yang ketemu customer, gitu ya, yang dagang di pasar. Nah, itu risiko pajanannya sedang. Nah, untuk risiko pajanan yang tinggi yaitu pekerjaan atau tugas kerja yang berpotensi tinggi untuk
kontak dekat dengan orang-orang yang diketahui sudah terinfeksi COVID-19 gitu, serta kontak dengan benda dan permukaan yang mungkin terkontaminasi oleh virus. Di sini tenaga kesehatan ya. Tenaga kesehatan, kemudian bisa juga karyawan-karyawan yang rumah sakit seperti cleaning service Iya, gitu, corona iki lho. kemudian ada juga di luar pekerjaan. Jadi misalnya anak-anak murid atau mahasiswa yang kembali sekolah atau kuliah, itu kan dia tidak bekerja tetapi dia berada dalam suatu komunitas yang memang bisa menularkan gitu. Nah, kemudian yang dipertimbangkan oleh pemerintah juga adalah faktor komorbiditas, yaitu potensi pada usia yang lebih tua, kemudian adanya penyakit penyerta dan kondisi-kondisi lainnya seperti autoimun dan atau juga kehamilan. Di sini yang paling mendasar sih sebenarnya lebih ke komorbid penyakit ya, sama kondisi. Kalau masalah usia kita nggak bisa pukul rata misalnya yang lebih tua lebih beresiko, nggak juga, karena ada banyak juga pemuda-pemuda yang sehat secara fisik, secara mentalnya juga sehat, kemudian makanannya bagus, dietnya bagus gitu, dia olahraga dengan bagus juga, aktivitasnya juga bagus, tapi tetap kena. Itu namanya imun tubuh seseorang kan berbeda-beda. Tetapi kalau sudah punya penyakit seperti diabetes, hipertensi, ginjal, jantung, paru gitu, itu sudah pasti akan mempengaruhi setiap adanya infeksi pasti akan diperberat oleh penyakit itu. Dan juga kehamilan dan penyakit autoimun itu juga berpengaruh untuk ibu hamil. Sebenarnya memang biasanya kita kalau hamil itu memang lebih rentan dan lebih ngedrop gitu ya. Itu berpengaruh, dan beberapa jurnal juga menunjukkan adanya transmisi dari ibu ke bayi dari plasenta atau ari-ari. Ini jurnal baru banget, jurnal Grace kemarin tuh memang sempat dikonfirmasi bahkan oleh Ikatan Bidan Indonesia itu tidak apa-apa, tidak ada transmisi gitu. Tetapi kasus COVID ini kan memang dari awal sampai dengan sekarang semua berubah-ubah, semua kita lihat dari penelitian, dan memang adanya transmisi dari ibu ke bayinya gitu ya. Kemudian pembatasan sosial di tempat kerja itu sebenarnya kebijakan dari manajemennya sendiri. Kalau dari pemerintah hanya mengawasi untuk BUMN, untuk swasta, untuk pemerintah daerah seperti itu ya. Tetapi kalau untuk swasta memang kebijakan manajemennya sendiri. Ada juga yang memang concern banget, misalnya mereka masih memberlakukan WFH gitu ya, tapi juga ada yang namanya NWNP, no work no pay gitu. Misalnya kalau kerja ya dapat uang, kalau enggak ya enggak gitu, atau misalnya WFH hanya dapat gaji 50% gitu ya, jadi mau nggak mau harus masuk. Nah, paling tidak ada tim penanganan COVID di tempat kerja atau di kampus. Nah, mungkin nanti adik-adik di sini boleh tanya sama kampusnya, ada nggak nih untuk pembentukan tim penanganan. Biasanya sih dari pimpinannya, atau kalau dari kampus dari rektor, dari kemahasiswaannya. Kemudian kalau di kantor itu kan ada bagian K3 gitu ya. Nah, itu yang untuk ngingetin, dan juga kalau misalnya memang ada kasus yang positif untuk lebih concern ke kasus itu supaya nggak menyebar banyak. Gitu. Kemudian jangan lupa untuk tetap cuci tangan pakai sabun, itu sangat-sangat efektif untuk melawan ini, karena saya sendiri kerja gitu dengan pasien-pasien yang memang banyak yang positif, diketahui ataupun tidak diketahui, ternyata misalnya saya bulan April kemarin ada periksa pasien positif misalnya, baru diketahui beberapa bulan lalu, kan otomatis kita harus menyiapkan hati ya. Nah, begitu juga sama teman-teman yang ada di sini. Jadi misalnya kita nggak tahu nih teman kita positif atau tidak, anggap saja semuanya positif, anggap saja semuanya sakit. Jadi setiap kita ngobrol sama mereka harus jaga jarak dan pakai masker, at least pakai masker. Kalau misalnya kamu punya banyak masker, misalnya kamu bisa pakai 2 masker kain yang bisa kamu double.
gitu ya. Dan masker itu kalau bisa terus dipakai, atau ketika kamu mau makan kamu lepaskan aja masker itu gitu ya. Kalau misalnya digantung, biasanya kan orang pakai masker nih digantung di leher sini kan, itu kayak nggak pakai gitu. Dan sama-sama aja kumannya itu yang tadinya kamu aman dari kuman ditutup gitu, maskernya dikebawahin, kemudian dipakai lagi, itu sangat-sangat beresiko untuk justru menularkan. Nah, untuk di tempat kerja atau tempat kuliah gitu ya, di kampus, kalau bisa di pintu masuk tempat kerja atau kuliah ini dilakukan pengukuran suhu dan juga ada akses cuci tangan. Dan akses cuci tangan ini jangan hanya sebagai pajangan aja, tetapi yang masuk harus cuci tangan. Paling tidak hand scrub gitu ya, hand rub gitu. Kemudian kalau untuk pekerja sekarang yang memungkinkan itu adalah ditiadakannya shift 3. Kalau misalnya di shift 3 itu nggak butuh gitu di malam hari, itu nggak boleh. Kalau di Jakarta sekarang ada beberapa perusahaan yang sudah nggak ada shift 3-nya, jadi dia hanya shift 1, shift 2. Kemudian yang seandainya pun ada shift 3, nggak boleh ada karyawan yang di bawah 50 tahun. Juga masjid-masjid dan musala-musala di sini ada beberapa yang seperti itu. Jadi kalau lansia tidak dianjurkan sholat di masjid, sholatnya di rumah aja, tetap memakai masker. Jadi habis wudhu dia pakai masker lagi gitu ya. Kemudian jarak antar staf juga tidak boleh rapat. Sementara seperti itu dulu. Nah, kemudian di sini juga warung-warung makan juga masih ada beberapa yang tutup, ataupun jika ada yang buka harus dibawa pulang gitu ya. Karena dengan kita share makan di tempat dengan orang yang segitu banyaknya gitu ya, rame-rame, itu memungkinkan banget untuk menularkan. Kemudian untuk di rumah, di tempat kerja, di kampus, itu kalau bisa dibersihkan dan sanitasi lingkungan kerja dan kuliahnya ini harus diperhatikan. Paling tidak pernah didesinfeksi sebelum adik-adik masuk kampus harus didesinfeksi dulu. Kemudian dibersihkan di pagi dan sore hari, dan kalau bisa di setiap pegangan-pegangan seperti pegangan pintu, di pegangan besi-besi, tangga, itu sering-sering didesinfeksi. Kalau mungkin kalau di kampus ada cleaning service-nya ya, sekitar 15 menit itu harus dibersihkan. Kalau misalnya di rumah gimana? Ada yang udah tahu belum untuk ngebersihinnya gimana? Mungkin ada beberapa yang udah tahu ya. Nah, ini untuk gampangnya cairan desinfeksi itu nggak harus mahal, kita bisa bikin sendiri di rumah. Untuk cairan desinfeksi ini bisa pakai Biclean atau misalnya pemutih, tahu kan Biclean itu diencerkan 1:9. Jadi Biclean-nya 1 tutup botol misalnya, airnya 9 tutup botol, itu perbandingannya seperti itu. Nah, untuk ruangan kerja atau ruang kuliah itu juga harus ada pembersihan yang namanya filter AC. Dan juga kalau bisa, walaupun menggunakan AC, tetap dibuka. Maksudnya ada suatu waktu untuk dibuka sehingga dapat matahari gitu ya, dapat sinar matahari dan juga udara luar. Physical distancing juga tentu ya, tetap jaga jarak, dan juga gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas dan PHBS, cuci tangan, dan jangan lupa etika batuk, tutup mulut, dan kita kan udah pakai masker gitu ya. Kalau misalnya memang harus menggunakan tisu, itu langsung harus dibuang. Dan olahraga serta makanan dengan gizi seimbang, dan hindari penggunaan alat pribadi, misalnya alat makan bareng-bareng gitu ya, dipakai sendok, garpu dipakai gantian, walaupun udah dicuci tetap aja gantian sama temen. Kalau bisa jangan. Terus alat sholat kayak gitu, dan baju-baju juga jangan bareng sama temen dulu sementara. Oke. Mungkin menurut saya cukup ya materinya.
Udah 25 menit kah? Moderator? Hampir. Hampir. Iya, hampir 25 menit. Nah, kalau cukup nggak apa-apa. Ya, oke. Oke. Oh iya, satu lagi sih untuk suplementasi. Mungkin di sini banyak yang tanya nih suplementasinya bagaimana nih buat kita-kita. Sebenarnya makan yang seimbang, cukup minum banyak air putih, kemudian berjemur di matahari jam 10 pagi. Itu memang bagus banget buat meningkatkan provitamin D. Nah, untuk teman-teman yang mau suplementasi, boleh minum vitamin C, kemudian vitamin D3, tetapi jangan, maaf saya sebutin merek di sini, jangan Imbus. Nah, kalau Imbus itu memang kemarin ada beberapa jurnal yang mengatakan Imbus itu justru mengaktifkan si COVID ini, si virus corona ini. Kalau misalnya paling tidak minum vitamin C seperti itu ya, 1000 mg per hari misalnya, tapi jangan rutin juga, misalnya seminggu 3 kali, itu oke lah. Atau vitamin D3 ini juga baru tahu dari beberapa jurnal, ternyata dari orang-orang yang kasus konfirmasi ini, jadi sudah dikonfirmasi COVID-19, kemudian beliau-beliau ini meninggal, diperiksa lagi, memang kekurangan vitamin D3. Memang orang-orang Indonesia memang rata-rata kekurangan vitamin D3 karena apa? Jarang berjemur misalnya, gitu ya. Dan mungkin dari asupan makanannya juga kurang, boleh vitamin D3 dikonsumsi gitu ya. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan nanti di forum tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.